Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi teknik permesinan. Pada pagi hari ini kita akan belajar bersama untuk mengoperasikan Swansoft CNC Simulation. Dan pagi ini kita akan belajar dengan sistem CNC-nya adalah Sinumerik 808DM. Sinumerik 808DM itu adalah sistem kontrol yang dikeluarkan oleh Siemens dan dengan seri 808D, kemudian M-nya itu adalah milling, artinya adalah untuk mesin fresh. Nah, untuk membuka Swansoft CNC Simulation ini, silahkan kalian buka aplikasi SSCNC-nya, kemudian pilih sistemnya Sinumerik 808DM, kemudian kita run, maka akan tampil Sinumerik 808DM seperti pada layar ini. Nah, langkah pertama kita adalah menghidupkan mesin. Untuk menghidupkan mesin bisa ditekan emergency, tombol emergency, kemudian tekan juga power on. Maka akan tampil di layar dengan tampilan seperti ini. Nah, langkah berikutnya kita adalah mereferensi mesin. Untuk mereferensi mesin, kita tekan tombolnya adalah menekan ref point. Nah, dicari ref point-nya. Nah, ini ref point. Kemudian kita tekan sumbu Z positif atau sumbu Z maupun sumbu X-nya. Nah, kita tekan sumbu Z positif, maka di layar akan tampak bahwa sumbu Z itu sudah berada pada sumbu referensinya, dan di sini referensinya adalah 0. Kemudian kita lanjut dengan sumbu Z-nya, kita tekan, juga akan tampil bahwa sumbu Z itu berada pada sumbu referensi, dan di situ adalah 0,0. Dilanjut dengan sumbu X positif, kita tekan, maka akan tampil sumbu X pada sumbu referensinya. Kemudian langkah yang ketiga itu adalah kita akan mengatur benda kerja. Nah, untuk mengatur benda kerja kita harus tahu terlebih dahulu rencana job yang akan kita kerjakan, karena di situ nanti juga akan menuntut kita mempersiapkan tool apa yang akan kita gunakan dalam proses ini. Baik, untuk langkah kita yang ketiga adalah men-setup benda kerja, maka kita tekan dulu work setup, kemudian pilih stock size and WCS, maka akan tampil workpiece settingnya. Nah, di workpiece setting kita akan mengisi benda kerja yang akan kita kerjakan pada job kita pagi ini. Nah, di sini kita bisa isikan untuk width-nya atau lebarnya itu kita isikan dengan 70, kemudian length-nya 100 dan height-nya 30. Maka nanti kita add dan kita tekan dengan klik kiri ya, kemudian kita tekan OK. Maka di ragum atau di penjepit pada mesin press-nya itu nanti akan terjepit benda kerja. Nah, langkah berikutnya itu adalah kita harus setting bahwa benda kerja kita akan jepit dengan menggunakan apa. Nah, itu kita klik lagi workpiece setup, kemudian pilih workpiece clamp. Nah, workpiece clamp itu di situ ada berbagai macam tipe clamp, maka kita pilih yang pagi ini kita pilih dengan vise atau dengan ragum. Nah, dengan ragum ini kita harus atur juga benda kerja seberapa yang akan kita kerjakan atau yang ada di atas ragum atau yang tampak, maka kita atur. Karena benda kerja kita tebalnya 20, maka untuk yang kita tampilkan di atas ragum itu adalah 20 mm. Kemudian demikian juga untuk right and left-nya kita pilih
kita sejajarkan dengan ragum, sehingga nanti benda kerja itu akan sejajar dengan ragum, salah satu sisi dari ragum tersebut. Kemudian kita atur, kemudian kita klik OK. Maka benda kerja yang tadinya mendelep di vice itu nanti akan muncul di atas vice. Nah, langkah ketiga kita adalah menentukan lokasinya untuk penjepitan itu. Apakah gagang penjepitnya itu di depan kita atau di sebelah kanan kita. Dan kita pilih untuk keselamatan mesin freeze tentunya pada pintu mesin freeze itu kita pilih nanti, kita tekan workpiece location. Nah, kemudian isikan di rotation ya, itu 90 derajat. Kita klik OK, maka akan tampil bahwa benda kerja atau face itu gagang pengenjangnya itu berada sejajar dengan meja ya. Baik, berikutnya langkah ketiga, langkah yang keempat itu adalah offset radius tool. Nah, offset radius tool itu nanti ada kaitannya dengan kompensasi radius dari masing-masing tool, dan kita harus isikan dengan cara, atau dalam hal ini bahwa pagi ini kita akan menggunakan 6 tool yang akan kita gunakan dalam mengerjakan job ini. Nah, untuk langkah pertama itu adalah menekan tombol offset ya, tekan tombol offset. Oke, kemudian nanti akan tampil di situ ada tulis tool wear. Nah, kita pilih pada tool listnya. Nah, diisikan pada geometri radiusnya itu adalah radius tool kita yang pertama, karena kita menggunakan diameter 12, maka isikan dengan 6. Kemudian untuk tool yang kedua diameternya 10, maka kita isikan radiusnya 5. Kemudian yang ketiga, tool yang ketiga kita menggunakan diameter 6, maka kita isikan radiusnya adalah 3. Kemudian yang keempat, tool berdiameter 10, kita isikan 5. Kemudian yang kelima, untuk menggunakan tool diameter 4,2, maka kita isikan 2,1. Dan yang terakhir, tool kita adalah menggunakan diameter 5, maka kita isikan separuhnya atau setengahnya, berarti 2,5 mm. Dan bisa dilihat di tulis. Kemudian pada tool wear-nya kita isikan atau biarkan semuanya berisi 0 ya. Nah, kita kembali ke tulis, maka akan kita lanjutkan lagi dengan langkah kita yang kelima, itu adalah mengatur tools atau mengeset cutter freeze-nya. Nah, untuk langkahnya kita tekan tools management, maka di situ akan tampak tulisnya berbagai pisau freeze yang ada di dalam layar, dan itu karena nanti biar kita sesuai dengan tool yang sudah kita pilih, maka silahkan untuk di del terlebih dahulu ya. Dari yang ada di situ kita del, kemudian nanti akan kita isikan tool 6 macam itu ya. Nah, kita del semua. Kemudian kita add-kan atau isikan dengan tool yang akan kita gunakan. Untuk tool yang pertama itu kita pilih KW Mill dengan diameternya adalah 12 mm. Kita pilih, kemudian klik OK, klik OK lagi sampai dengan semua tool itu bisa kita tampilkan di situ ya. Kita yang kedua dengan KW Mill juga dengan diameter 10. Kemudian untuk yang ketiga, add-kan juga, isikan juga dengan KW Mill, diameternya adalah diameter 6. Nah, klik OK, kemudian 2 kali ya. Tool yang keempat itu kita akan menggunakan double edge chamfer ya, besarnya diameter adalah 10. Kita OK kan lagi 2 kali, OK, jangan lupa.
Untuk tool yang kelima kita pakai dengan drilling ya, diameternya itu 4,2, klik 2 kali oke. Kemudian yang keenam kita pakai tapping untuk menggunakan M5, oke, klik oke 2 kali. Maka di tools management sudah tampak 6 tool yang akan kita pakai. Kemudian isikan di masing-masing tool tadi, mulai nomor 1 kita add into magazine pada tool station 1, kemudian tool yang kedua add into magazine tool station 2, kemudian tool ketiga add into magazine tool station 3, kemudian untuk tool yang keempat add into magazine tool station 4, kemudian yang kelima untuk drilling juga kita add into magazine tool station 5, dan yang keenam add into magazine tool station 6. Nah, kemudian sudah akan tampak tool magazine itu nanti berisi 6 tool ya. Nah, untuk mengisikan kita tekan OK ya. Maka di sini akan tampak di magazine-nya ada 6 tool yang terpasang ya. Oke. Baik, langkah berikutnya kita akan memanggil tool atau memasang tool pada sumbu spindle utama. Nah, caranya adalah pilih klik mesin, kemudian dipilih juga pada jog ya, operasi jog, kemudian lagi mesin ya, maka akan tampak di situ untuk TSM ya. Kita pilih TSM dengan soft key-nya, kemudian isikan tool chain-nya itu dengan tool nomor 1, kemudian tekan input, kemudian cycle start. Nah, kita lihat tool nomor 1 terpasang di spindle ya. Nah, berikutnya kita akan memutar spindle ini dengan cara tadi masih di mesin ya, TSM, kemudian ada spindle speednya kita isikan dengan 1000 rpm, kemudian kita input, kemudian pilih putarannya searah jarum jam atau berlawanan, dan kita pilih yang M3 ya. Oke, input, kemudian cycle start. Maka sumbu utama akan berputar, kemudian peso pada peso nomor 1. Nah, berikutnya untuk menggeser tool agar sekalian kita men-setting titik 0 sumbu X dan sumbu Z, maka kita akan sekalian jangan lupa ini kita pada operasi jog ya, operasi jog, kemudian tekan pada sumbu Z, sumbu Z, sumbu Z, sumbu X itu menuju ke benda kerja kita. Nah, tekan pertama mungkin sumbu Z dulu ke bawahnya, atau sumbu Z minus itu artinya ke bawah, kemudian fittingnya berapa ini bisa kita atur. Kalau masih jauh bisa kita tekan repeat sehingga perjalanan tool itu akan semakin cepat. Kemudian ke sumbu X nya bisa kita geser juga, harus mendekatkan tool ini ke benda kerja. Jangan lupa untuk hati-hati, kita juga bisa melihat view-nya itu sudah sesuai belum gitu ya. Kadang nah ini sumbu Z-nya juga belum kita tekan, maka ditekan sehingga mendekatkan pisau itu pada.
sumbu sini kita akan mengeset titik 0 di sumbu X terlebih dahulu. Semutkan dengan bit rate-nya dengan halus sehingga nanti saat tool itu menyentuh atau menempel benda kerja itu tidak tiba-tiba, tapi secara halus. Tentukan sampai nanti pisau menempel pada bidang benda kerja sumbu X ya. Sini nanti akan muncul tatal ya, sampai tatal berubah. Luar ya, kemudian kita lihat di sini pada mesh put-nya ya. Kita tekan mesh put, kemudian kita akan tentukan ini di sebelah save in-nya itu di G54 ya, dengan select. Kemudian untuk measuring direction-nya itu pada plus ya, berarti ada di sebelah kiri. Kemudian ingat di situ radius 6, distance-nya adalah 0,08 0,000 mm ya.
kemudian kita tekan set WO nya. Nah, maka ada angka minus 432,579, ini merupakan titik nolnya, dan kita bisa lihat itu pada world offset. Maka di situ Q54 X nya minus 432,579. Oke, kemudian langkah berikutnya kita juga nanti terhadap sumbu Z nya, dan kita atur untuk setting 0 itu pada sumbu X dan sumbu Y itu hanya satu kali pada benda kerja ya. Sehingga nanti untuk yang sumbu Z nya juga akan kita sampaikan juga seperti itu langkahnya. Kita sentuhkan benda kerja pada tool itu pada benda kerja, kemudian nanti kita titik nolkan di situ, sehingga nanti akan untuk sumbu Z itu pada minus, di sini benda kerja kita adalah minus 258,411. Nah, itu langkah untuk melakukan setting nolnya benda kerja. Nah, kemudian untuk langkah berikutnya setelah kita melakukan setting nol benda kerja pada sumbu X dan sumbu Z, maka untuk sumbu Z nya nanti kita akan lakukan satu persatu dari masing-masing tool. Berarti kalau tadi kita mempersiapkan 6 tool, maka kita juga harus melakukan 6 kali setting nol pada benda kerja pada sumbu Z nya. Caranya itu adalah sebagai berikut. Untuk mengesetting 0 pada sumbu Z nya, kita pada fungsi job, masih di fungsi job, kemudian kita tekan mesin, maka akan di situ ada TSM, Meshwork dan sebagainya ya. Kita tampil, kita pilih yang di TSM nya. Maka untuk berikutnya kita isi spindle input itu kita jalankan ya. Kemudian M3 single start, kemudian tool kita ke ataskan benda kerja, kemudian kita geser gitu ya, dengan sumbu Z maupun sumbu X gitu. Kita lihat tool harus berada di atas benda kerja. Kemudian tekan sumbu atau sentuhkan tool itu pada permukaan benda kerja sampai nanti menyentuh di permukaan benda kerja. Oke, sudah menyentuh. Kemudian kita mesh toolnya dilihat, mesh toolnya kita untuk sumbu Z itu pada mesh tool. Kemudian measure, ini ada referennya adalah fixed point dan workpiece. Nah, kita pilih untuk yang fixed point. Kemudian untuk berikutnya kita keluarkan, jadi harus normal juga. Nah, kemudian kita set length. Untuk tekan set length, maka dari 00 di bawahnya akan muncul 169022. Itu maka nanti untuk sumbu Z itu nanti akan tampak ditulis 169022 ini ya. Maka ini kita berarti sudah mengeset titik 0 di sumbu Z, dan seterusnya untuk setiap tool. Nah, yang penting di sini adalah cara untuk mengganti tool atau memasang tool dengan memanggil tool itu kita berada di fungsi job, panahkan dulu toolnya, kemudian kita reset, maka setiap tool itu nanti harus diganti ya, harus diganti dengan tool yang ke-1 sudah, berarti yang kedua, 3, 4, 5 sampai ke 6 tadi. Masing-masing tool itu harus kita
harus kita sentuhkan atau titik nol kan di benda kerja. Kemudian langkahnya sama dengan cara untuk men-setting 0 sumbu Z, itu untuk tool yang pertama, 2, 3, dan 4, 5 itu semuanya sama. Sehingga nanti akan tampak di tulisnya bahwa pada geometri ini untuk length panjang atau sumbu Z-nya itu adalah untuk tool pertama 169 dan seterusnya itu ya, sampai dengan tool yang ke-6 itu 175695. Nah, ini berarti kita sudah ngeset baik itu sumbu X, sumbu Y maupun sumbu Z pada masing-masing tool. Nah, langkah kita yang ke-6 itu adalah mengecek kebenaran dari kita setting tool itu dengan mode MDA. Untuk mengeset kebenaran dari setting titik nol kita, baik itu sumbu X, Y, dan Z, maka kita pada menguji kebenaran MDA. Itu caranya adalah dengan kita klik dulu mesin, kemudian kita pilih di situ MDA, cari MDA. Nah, ini MDA, maka akan tampil di layar itu dengan MDA ya. Nah, untuk mengisikannya dengan MDA itu adalah manual data otomatis, jadi memasukkan data secara otomatis dan nanti akan kita ujikan apakah tool yang kita setting tadi pada titik nol referensi pada benda kerja maupun ini sudah benar atau belum ya. Nah, caranya di MDA kita isikan dengan ketikkan T1 spasi, kemudian D1, kemudian M6, kemudian enter, kemudian pilih G54, isikan G54 spasi G90, masukkan juga G1, F200, M3, kemudian H-nya 2000, enter, kemudian ke X0, Y0, Z-nya 0, kemudian kita cycle start. Nah, kita akan lihat bahwa untuk tool yang pertama, untuk setting tadi kita sudah tempatkan titik 00-nya benda kerja itu pada ujung di depan kita ini yang sebelah kiri, dan itu untuk kebenarannya itu benda tool itu harus berada di tengah-tengah ujung dari benda kerja kita, baik itu X maupun Z-nya ya, dan Z-nya berarti di sini sudah menyentuh, berarti itulah titik 00-nya dari sumbu benda kerja kita. Kita sudah tepat di situ ya. Oke, itu masing-masing tool harus kita uji kebenaran MDA-nya dengan cara seperti ini. Nanti kita akan dengan cara menggantikan tool ini ya, kita matikan dulu ya, kemudian ya, kita pada job, kemudian kita naik. Oke, untuk setiap tool harus kita uji kebenarannya, tapi pada kesempatan ini kita akan pilih 3 saja gitu ya, tool 1, 2, dan 3 ya, nanti untuk kebenaran dari setting titik 0 referensi kita ya. Baik, itu 6 langkah yang harus kita pelajari pada pagi hari ini. Nanti kita akan praktek bersama, dan tentunya kalau ada sesuatu hal yang belum paham, nanti bersama-sama kita jelaskan berikutnya. Baik, pagi ini cukup untuk pelajaran kita. Nanti kita akan lanjut dengan praktekkan gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.